Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nurul Iman, bertemu lagi di channel media dakwah Masjid Jami Nurul Iman. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jadikan video kami sarana untuk menebar kebaikan dan dakwah. Dengan cara share, like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, mudah-mudahan semua jamaah kami yang memang jamaah terutama di tingkat wilayah Kecamatan Tembelang ini, di masjid-masjid yang terdekatnya juga, makmurkanlah masjid dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan sampai masjidnya sepi ya. Iya, itu. Ya. Mungkin itu saja ya barangkali yang dapat kami sampaikan atas nama Ketua DMI Kecamatan Tembelang. Selanjutnya yaitu kita tutup dengan doa. Iya, baik, Pak Haji. Barokahnya. Amin warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Iman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita akan bersilaturahmi dan ngobrol bareng bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tembelang, yaitu Bapak Haji Subhan. Insya Allah kita beserta tim semua akan berkunjung ke rumah beliau. Kita akan tanya-tanya beliau, kita akan silaturahmi, dan kebetulan juga beliau mendapatkan jadwal imam dan khutbah di masjid kami. Gitu. Makanya doakan mudah-mudahan perjalanan kita lancar, perjalanan kita sampai tujuan, dan mudah-mudahan diberi kemudahan segalanya. Oke, biar untuk serunya lagi nanti saksikan ya di channel YouTube kami, di channel YouTube Media Dakwah Masjid Jami Nurul Iman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami dari Masjid Jami Nurul Iman sudah bisa bersilaturahmi gitu kan ke rumah Pak Haji dalam rangka untuk kita menjalin silaturahmi. Pertama untuk Pak Haji kan salah satu ketua DMI Kecamatan Tembelang gitu kan, dan kita juga mungkin bisa berbagi ilmu gitu kan, bisa menambah ilmu juga gitu kegiatan. Ya, kegiatan apa aja di sama kami juga membawa tim media, kebetulan kita juga ada tim media gitu lah. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu syiar kita Pak Haji. Syiar kita, syiar Islam yang selama ini kita sampaikan melalui media-media sosial gitu. Makanya ini kita mau memajukan dalam rangka memakmurkan masjid-masjid kita. Makanya alhamdulillah pertama kali ini podcast kita pertama gitu kan. Yang pertama itu dari Ketua DMI dulu, Dewan Masjid Indonesia. Betul. Gitu kan. Makanya sambil kita ngobrol santai aja gitu Pak Haji. Kopi break gitu. Kopi break biasa ini kopi break. Gitu. Jadi kalau kegiatan DMI sendiri itu apa Pak Haji? Untuk tahun-tahun sekarang ini loh. Sementara memang ada wacana untuk kegiatan masjid-masjid. Kami beserta KUA juga, para tokoh, para kiai dan ulama Kecamatan Tembelang khususnya akan mengadakan lomba masjid bersih. Masjid bersih. Iya, rencananya itu. Iya. KUA sudah berapa kali ke saya, ya boleh kata saya terus dengan Kiai Mubarak pun menyetujui. Ya boleh, itu langkah kita, langkah yang sangat bagus kan gitu ya. Supaya masjid di lingkungan masjid dan masjid itu kita lihat dengan bersih dan rapi. Gitu, betul Pak Haji. Betul. Itu. Apakah ada tinjauan dari kami atas nama DMI kepengurusannya benar dan tidak ini masjid kan gitu. Yang kedua, kami juga ingin menyerupai kaitan di masjid-masjid itu agar imam dan khotibnya yang fasih lah kan begitu. Sering kali di kecamatan kita juga ada beberapa tamu yang begitu masjid yang dekat jalan ya kan mungkin tidak kami sebutkan masjidnya kan gitu ya. Dalam begitu sholat Jumat, imamnya juga kurang fasih dan khotibnya juga itu ada masukan ke Ketua DMI. Saya juga ya pengen seperti ketika antum ya ada ini, saya juga ya sangat menyetujui kan juga. Memang banyak kemarin ini kan peninjauan ada masjid-masjid baru ya, masjid-masjid baru yang dari Arab juga kan ya. Betul Pak Haji. Banyak kan itu, karena mungkin si Ustadz itu siapa? Hendra ya. Tadi Hendra itu grupnya juga itu. Iya. Nah, Hendra. Dia kan yang dari Saudi itu kan. Ya berapa kali kemarin itu ikut serta dalam yaitu peresmian masjid kan gitu istilahnya, masjid baru.
Sebetulnya kami juga belum meninjau secara keseluruhan untuk masjid yang ada di wilayah kecamatan ini kan gitu. Pengennya dari kami juga atas nama DMI pengurusan Kecamatan Tembelang pengen menyerupai semua masjid kan gitu. Insya Allah pengen saya juga secara ngobrol dengan kepengurusannya. Saya pengen lihat juga seperti memperbaiki dengan artinya imam dan khotib ini yang benar-benar walaupun nggak dari luar yang fasih lah kita lihat kan. Apalagi khususnya yang pinggir-pinggir jalan itu betul, Pak Haji, itu saya itu terutama sangat itu berperan penting itu Pak Haji, dalam betul. artian gini, di situ kan ada jamaah luar musafir ya Pak Haji ya. Nah itu benar, saya setuju banget itu Pak Haji kalau misalnya ada semacam gitu kan. Terus langkah nanti seandainya seperti itu kita menseleksikan dalam artian apakah ada untuk menambah kemampuan dari sang imam atau itu apa DMI nggak mengadakan semacam training pelatihan seperti itu nanti ada nggak seperti itu loh? Wacana memang sudah kami ada gitu ya, seperti penyeleksian dan pengembangan kaitan dengan khotib dan imam untuk khususnya di wilayah kecamatan. Betul. Makanya saya penyerupaian terlebih dahulu. Ketika saya tanya DKM kepengurusannya seperti apa, nanti juga dengan tim saya kepengurusan DMI tingkat kecamatan beserta tingkat ranting desa kan sudah saya bentuk juga kan, sudah 7 desa itu sudah ada masing-masing desanya kan gitu pengurusannya. Iya. Nah, pengennya ya seperti itu saya juga supaya lebih memakmurkan masjid lagi kan gitu. Lebih makmur dan lebih baik lagi kan untuk kedepannya masjid itu. Insya Allah program kami. Bagus itu Pak Haji, makanya emang sangat penting banget seperti itu gitu kan, apalagi ya tadi saya bilang juga itu makanya imam apalagi yang khotib gitu kan, makanya termasuk ya masjid kami juga dalam rangka untuk masih perbaikan semua dari kita juga mulai dari imamnya semua khotibnya gitu kan, kita seleksi, kita pilih gitu kan, untuk kebaikan bersama kan Pak Haji ya. Betul. Gitu loh. Jadi kegiatan yang sekarang ini untuk DMI apa nih Pak Haji? Yang sudah berjalan, kami baru hanya membentuk ranting-ranting kemarin, sudah kepengurusan terlebih dahulu kan semua, dan juga alhamdulillah kemarin juga ketika ada pelaksanaan MTQ kemarin betul. Di masjid-masjid juga kan kami kan menghimbau ya untuk ikut serta ya di tingkat kecamatan kemarin. Insya Allah programnya ke depan juga sama. Rencana pengen nanti ketika ada MTQ tingkat kecamatan akan dibentuk dulu tingkat desa terlebih dahulu kan gitu. Saya pengen gitu melihat bibit-bibit kita yang ada di kampung-kampung ini gitu. Di desa-desa ini. Terus untuk tingkat kecamatan, dari kecamatan nanti akan saya kirim di tingkat kabupatennya yang benar-benar pribumi. Pribumi pengen kami. Jadi yang mempunyai potensi ya yang luar biasa itu akan saya bina kan. Jangan sampai kita ketika ada kegiatan MTQ ngambil dari luar. Itu ya kebanyakan itu kan ya. Saya nggak mau, pengennya kalau memang dia mempunyai takfid harus kita bina ya kan. Kemarin alhamdulillah dari santri kami ikut dalam program MTQ kemarin. Makanya saya juga sempat lihat itu Pak Haji, banyak kan dari alhamdulillah dari santri saya Ponpes Rodotus Sibyan khususnya saya mencetuskan meraih juara kan ya, alhamdulillah kemarin tahfidz diraih juara 1, juara 2 dari kami. Kemudian juara Syarhil Quran ya kan, alhamdulillah dari santri kami. Fahmil Quran cerdas cermat dari santri kami. Termasuk hadroh juga santri kami juga, alhamdulillah dari kami. Banyaklah sekitar 8 juara yang diraih gitu ya. Sebetulnya mah yang menjadi juara umum itu ya sebetulnya harusnya suka mantri kami ya. Bukan berarti kita kalau juara umum itu mengambil terbanyak dari piala ya kan, kayak semacam misalnya bukan Qiraatul Kutubnya ya, kayak semacam dia di Sukaraja itu kebanyakan apa dia tuh ikut sertanya MTQ-nya ya. Menurut kami ya yang banyak ikut serta perlombaan itu yang diraih kan gitu ya, beberapa perlombaan kan gitu. Kalau juara umum kan begitu.
Iya, gitu. Nah, yang diraih benar. Biasanya iya, dari beberapa itu kan dia ada andil juara-juara terus kan gitu. Perlombaan yang besar namanya kan gitu. Ya alhamdulillah kemarin saya lagi membina terus kan gitu. Untuk anak-anak didik kami kan gitu. Kebetulan mohon doanya ya. Insya Allah pengen kami untuk membuat pesantren juga, insya Allah mohon doanya. Karena di sana kita kan sekolah dan pesantren juga, pengen rencana putri juga kan di sini saya kan. Doanya insya Allah mudah-mudahan dipermudah. Amin, gitu amin, kan, amin, mudah-mudahan. Langkah baik seperti ini apalagi gitu kan, mudah-mudahan ya Allah mudahkan semua segala urusannya gitu kan. Seperti itu. Makanya bersyukur banget hari ini saya bisa bersama tim, bersama jajaran gitu, bisa silaturahmi ke sini, jadi lebih tahu, lebih paham gitu kan. Jadi benar-benar, jadi kita juga kan di satu sisi kami juga kan di bawah naungan DMI gitu, apalagi di kepengurusan sekarang itu kita pengurusan baru Pak Haji, kepengurusan baru ya memang langsung dipimpin langsung ketua DKM-nya saya sendiri gitu kan. Jadi kita juga mohon arahan, mohon bimbingan gitu semua itu. Jadi kita pengen ikut bersama-sama DMI, meringankan kerja-kerja DMI juga gitu. Itu kan. Ya gitu, apalagi kan Pak Haji sebagai ketuanya di sini ya kan. Itu seperti itu. Jadi kira-kira itu koordinasi antara masjid-masjid itu ada nggak Pak Haji? Itu di tingkat kecamatan ada nggak koordinasi antara kayak semacam para ketua DKM gitu loh? Itu ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu? Itu yang akan kami tindak lanjuti itu. Rencana kami akan ada masjid ke masjid, semua kepengurusan itu yang akan saya datangin semua. Program kerja kami nanti insya Allah. Oh gitu. Itu memang yang penting kan itu dulu kita. Komunikasi dengan saya kan dengan kepengurusan masing-masing wilayah desa terlebih dahulu. Kan ada ranting kami kan gitu. Dari ranting nanti bekerja, baru ketika ada apa-apa atas nama DMI kecamatan tinggal meninjau aja kan. Biasanya mestinya harus ranting yang lebih bergerak, ranting. Makanya kami juga ya sangat berterima kasih ketika adanya media dakwah ini ya. Alhamdulillah kami juga nggak apa-apa ikut serta bareng dengan DMI ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau emang kita misalnya begini, kita meliput program apa kan, nah silakan Pak Haji, insya Allah kami akan siap bantu untuk meringankan gitu kan. Kami juga butuh media kan. Butuh media dan butuh juga yang aktif ya di organisasi kepengurusan kaitan dengan DMI gitu ya. Apalagi kita ini kan memang lingkupnya memang di DMI kan gitu, ya. Gak apa-apa, akan kami rekrut baik itu kepengurusan di tingkat kecamatannya untuk bekerja sama aja, kalau untuk memamurkan, memajukan masjid, mengapa tidak? Iya, betul. Kalau kami mah logowo bersedia, siapapun orangnya untuk memajukan masjid, untuk kepentingan masjid, memamurkan masjid, ayo bersama-sama. Iya, biar Tembelang lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Nah, amin, amin, itu harapan kita juga. Terutama apalagi saat ini juga ada ketua DMI gitu, ada MUI, ada KUA yang kayak saya lihat kemarin rapat-rapatnya udah mulai bersinergi. Kita ini harus bersinergi Pak Haji gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Sebelum di DMI juga kan kami juga di ketua MUI, ya kan. Insya Allah alhamdulillah selalu bersinergi dengan kepala KUA, dengan cawat, dengan camat, unsur muspika. Nah, iya, semua seperti itu. Udah semua, ada program apapun di kecamatan udah pasti. Sebagai ketua DMI, ketua MUI tetap dilibatkan. Iya, Pak Haji. Itulah harapan kita juga kan seperti itu. Karena semata-mata kita ingin memajukan bersama-sama Tembelang gitu kan. Kita sama-sama pengen memajukan semuanya gitu ya, Pak Haji ya. Kadang-kadang kalau saya perhatikan juga Pak Haji gini loh Pak Haji, di antara masjid satu dengan masjid yang lain kan pasti kan punya perbedaan dalam artian gini, perbedaan ketika karakter suatu jamaah gitu Pak Haji ya. Betul. Apalagi kadang-kadang kan ada yang masjid ini dengan masjid A misalnya dengan masjid B itu pasti udah berbeda gitu kan. Betul. Nah, untuk menyamakannya itu, biar menyamakan itu bagaimana itu Pak Haji kira-kira? Ada sosialisasi ya di masjid-masjid itu. Dan juga kami juga ikut serta berperan dan ikut juga sholat di situ terlebih dahulu. Baru kita lihat, kita tinjau kan ya, seperti apa. Apakah memang ada perbedaan atau memang kan udah bagus atau bagaimana, nanti kita bisa menilai di situ kan.
Cuma jangan sampai kita katanya kan gitu ya. Kalau kita langsung kita terjun, langsung kita ikut serta, langsung kita memang sholat di situ, baru kita akan tahu kan gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Tinggal memperbaiki aja kan gitu ya. Ketika ada perbedaan yang memang tidak sama antara masjid ini dengan masjid yang lain kan gitu ya. Mudah-mudahan kita, ya tujuan kami ya untuk memaslahatkan masjid. Betul. Insya Allah memang banyak ini. Bukan di kecamatan kita aja kan ya. Kecamatan kita mah saya anggap sudah semakin maju kita kan. Alhamdulillah kalau kita yang bekerja terus kan. Kita kan atas nama DMI selalu menyurupai, selalu kita juga kadang-kadang kita memang tanpa sepengetahuan DKM, ada yang belum tahu juga. Sholat Jumat itu, sholat. Iya, makanya itu saya. Iya, betul. Saya tadi sempat ya apa ya, mungkin yang tadi imam sama ini ya sempat agak set juga gitu. karena emang ada di wilayah kami gitu, ada di. Emang makanya bagus ini karena saat ini mumpung sekalian kita ngobrol gitu. Jadi istilahnya kita jadi tahu, oh jadi lebih ke depan itu kayaknya lebih baik lagi gitu. Kan gini Pak, antara pelatihan imam dan khatib itu lebih maksudnya dipercepat lagi. Yang betul. Iya. Jangan sampai ini Pak Haji udah turun duluan nih. Iya. Karena takut, maksudnya takut untuk kebenaran selanjutnya gitu. Betul. Karena benar Pak Haji gitu, apalagi imam yang kurang fasih gitu kan. Imam kurang fasih ya kita tahu Pak, selebih sebagai mungkin yang mempunyai amanah sebagai ketua gitu kan. Kalau mempunyai imam yang kurang fasih gitu kan, ya itu juga beban dan tanggung jawabnya luar biasa kan Pak Haji. Iya, akan gitu merusak sholat kita juga. Ketika masih ada orang yang lebih baik bacaan Fatihahnya, yang lebih fasih sholatnya, yang keilmuannya lebih tinggi, yang usianya lebih tinggi, itu kan dijadikan imam masjid. Kalau memang ada, ya kan. Kalau imam masjid kan memang dalam syariat juga kan dipilih terlebih dahulu, ya kan. Dalam kitabnya juga kan ada keterangan untuk menjadi seorang imam masjid, ya kan. Contoh imam masjid, ini pinternya sama, dua-duanya, ya kan. Ustaz ini pinter, ini kaya, ya kan. Cuma apalagi yang saya pilih, ini rumahnya bagus, ini rumahnya kurang bagus misalnya. Ya otomatis ini yang masih terpilih. Ini rumahnya bagus, tapi ini istrinya cuma satu. Ini istrinya dua, masih kalah juga. Ini masih muda, ini tua. Ya ini yang tuaan. Sama-sama pinternya, sama-sama misalnya kan kayaknya. Semua itu banding, masjid sampai seperti itu imam itu. Perbandingannya, gitu. Pinter dengan pinter, tua dengan tua, ya kan? Ada perbandingan sampai ke istri-istrinya kalau yang dua, sampai seperti itu. Syaratnya lebih dibanyakan ke agamanya. Terutama ya getolnya, keibaдаhannya, baca Al-Qur'annya, segala apanya sampai seperti itu kan. Setiap harinya dia mau getol baca Al-Qur'annya. Ya terutama tadi itulah. Dalam bacaan Fatihahnya juga kan harus fasih terlebih dahulu. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim udah merusak. Masih ada yang baik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan ya? Beda arti. Ketika huruf itu makhorijul huruf beda, udah beda arti. Kan gitu. Alhamdu, ya kan? Beda. Bismillahirrahmanirrahim, dia udah beda. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Udah beda. Makanya sering ke saya, kata saya. Makanya insya Allah kemarin juga nih Pak Haji, kita juga saya dari Masjid Nurul Iman juga nih kan ada pelatihan imam dan khotib gitu kan. Alhamdulillah bagus. Kemarin saya udah mengutus 3 orang perwakilan dari dari masjid kami gitu kan. 3 orang untuk imam-imam yang emang kita sering di situ gitu kan. Untuk apa Pak Haji? Untuk menambah wawasan, menambah ilmu lagi. Itu kita kirim mereka untuk diutus gitu kan. Setelah pelatihan kayak seperti itu kan, harapan saya ke depan juga untuk memperbaiki lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu kan. Lebih baik lagi. Bagus, memang harus. Makanya ketika saya kemarin-kemarin, wah bagaimana nih saya sama ketua DMI sama MUI kita coba mengadakan sebuah pelatihan semacam gitu, karena ya saya yakin juga bukannya mungkin di masjid-masjid yang lain, apalagi masjid yang pinggir-pinggir jalan itu kan mungkin salah satu membantu mereka juga loh Pak Haji gitu loh. Ini mah ada khotbah teknya sudah juga dibaca,
tapi belepotan. Ya Allah, ada juga kayak gitu. Apalagi ya sampai ya begitu imam juga ya, Masya Allah. Dan di situ kan ramai juga tamu-tamu orang musafir juga. Iya, iya. Saya ikut prihatin karena udah saya tegur. Nah, antara tokoh di situ rekan kami juga. Tolonglah perbaiki kan. Tanya malu kan gitu. Betul Pak Haji. Betul. Nah itu kan ada langkah-langkah kesananya Pak Haji. Saya gitu kan. mempunyai inisiatif saya pribadi. Ya Allah kata saya. Waktu itu saya masih MUI. DMI karena DMI kemarin-kemarin ini di Tembelang nggak berjalan. Belum berjalan. Ya. Nggak berjalan kan sama sekali kan. Ya betul. Baru ini kita bahkan sekarang kita kan ranting sudah ada, kita kan udah enak kan. Tempat kalau masjid mah udah enak di masjid kan, udah pengurus itu kan. Jadi enak dibanding MUI, kita kerja enakan di DMI. Kan gitu ya, udah punya wadah. Udah punya wadah sendiri, betul. Udah punya wadah kita. Karena memang masjid, ya kan. Di masjid tempatnya. Saya sekretariatnya kan di masjid. Saya datang misalnya masjid mana ya tinggal datang. Tinggal datang. Ada kegiatan apa kita ya datang, ninjau. Ada acara ini mau ngadain rajaban, mau ngadain misalnya maulid, mana DM nih? Kan kaitan dengan DM itu. Iya betul. Saya datang lah gitu. Tempatnya. Insya Allah ada apa-apa kita juga bisa koordinasi dengan di tingkat kabupaten juga. Iya gitu. Kayak semacam itu juga kan banyak juga kayak saya pribadi juga mungkin kalau di masjid saya juga PR itu banyak juga masih banyak Pak Haji. Salah satunya mungkin pertama tentang pelatihan-pelatihan kayak semacam sholat-sholat jenazah, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, itu kan cara-caranya gitu. Cara-caranya kan banyak. Mungkin adalah beberapa yang tahu itu mengerti mungkin usianya mungkin sudah mungkin udah tua, tapi kan nggak ada regenerasi. Regenerasi harus. Mungkin ya macam-macam seperti itu kita mulai adakan kayak Pak Haji pembenahan gitu. Apalagi peran serta MUI, peran serta DMI, peran serta kepala KUA itu kan amat sangat kami butuhkan. Gitu. Minimal nanti disusun, dibuat, diagendakan gitu loh, diagendakan apa nih kegiatan semacam apa ya. Kami pun sebagai Masjid Nurul Iman memberikan fasilitas, silakan gunakan, kita ada gedung yang siap untuk kita gunakan gitu loh. Kalau emang memang kalau kita lihat di situ tempat tengah-tengah ya. Tengah-tengah benar Haji. Jadi kita ketika ada acara ngambil dari mana supaya di tempat berjalan kan gitu. Nah, bisa nanti insya Allah dah. Iya, makanya gitu. Ini langkah ke depan Pak Haji ya, ini langkah awal. Cuma saya ada PR satu ya. Ketika kami telah meresmikan Masjid Nurul Fikri ya, Al Fikri yang di Sonono, yang di SMP bukan? Yang di SMK ya, di Tembelang itu ke Polsek itu kan situ. Oh iya itu Pak Haji, bener Pak Haji. Itu saya merasa kecewa. Kan saya juga yang ngeresmiin itu kan. Pak Haji sendiri berarti yang resmiinnya langsung. Iya, bahkan saya langsung dengan dari kabupaten juga kan ada. Kan undangan itu kan. Ya betul. Ketika itu setelah diresmikan, kok mengapa tidak dimakmurkan? Nah, itu dia. Saya itu merasa berdosa. Makanya yang lebih yang dekat-dekat saya kan sering tinjau ke camat juga. Gimana ini Pak Sekcam juga, masjid sudah diresmikan ternyata kok tidak dibuka untuk ibadah. Apa tujuannya? Masjid kan kalau memang kita sudah membangun masjid, otomatis kan untuk orang-orang Islam juga kan. Betul. Yang menempatinya, bukan untuk pribadi. Betul. Kalau untuk pribadi mah ya ngapain kita itu-ituin? Udah sendiri. Itu kan masjid mah untuk umum. Makanya saya bingung itu. Sampai ini langkah-langkah ke depannya itu udah terjalin belum Pak Haji? Maksudnya langkah-langkah apa nih? Karena emang benar Pak Haji, ketika pada saat itu udah diresmikan kan kenapa nggak dibuka gitu loh. Itu saya ya pertanyaan saya juga. Padahal saya tuh ya sangat mengharapkan. Karena memang saya juga kan kami juga atas nama DMI susah untuk berkomunikasi dengan siapa. Ya kan? Betul. Dengan siapa kami komunikasinya masjid itu kan? Sedang kepengurusan juga otomatis tidak ada. Tidak ada.
Nah itu status masjidnya sendiri yang sepengetahuan Pak Haji itu apakah dia tanahnya berbentuk wakaf, apa emang itu membangun atas nama pribadi gitu loh Pak Haji? Wallahu a'lam ya, sampai saat ini kami juga belum mendetil secara itu. Untuk pengobrolnya kan saya juga kan dengan siapa kan itu. Kalau dari nama pribadi. Kayaknya Fikri. Fikri ya. Iya. Nurul Fikri apa Darul Fikri? Tahu juga sih belum baru ini. Ya. Tahu lupa kayak namanya itu. Iya ya, Cuman kalau saya juga datang Fikri disayangkan. pokoknya ya. Iya, amat disayangkan, bagi saya juga sayang banget gitu Itu loh, kan apalagi udah bagus. masuknya Desa Sukaraja ya. Iya, Ya, masih Desa Raja. Sukaraja. Sukaraja kan seberang. Iya, Sukaraja ya. Masuknya Sukaraja. Sayang banget gitu loh. Kok masjid udah bagus-bagus, udah diresmikan gitu, kok nggak Iya. dipakai gitu kan. Ceramahnya semua dari kabupaten juga saya datangkan. Untuk peresmian masjid itu ya. Kan sekarang Berarti termasuk PR bersama kali itu Pak Haji. bersama. PR bersama ya, kita. unsur-unsur muspika semua itu. Iya gitu kan. Dan Sampai bersama terutama ya yang punya wilayah yang terdekat kan kita juga kan. Kalau pengen kami tadinya ketika udah dibuka, bahkan saya tadinya pengen buat masjid besar di kecamatan tadinya. Kalau memang sudah dibuka, saya kan butuh masjid besar di kecamatan. Oh iya benar, Masjid Agung. Masjid besar. Masjid besar. Ya masjid iya benar, masjid besar. Kecamatan itu harus ada masjid besar loh. Satu kecamatan satu masjid besar. Satu masjid besar. Saya ya rapat dari kabupaten itu seperti itu, harus ada masjid besar. Ini kalau misalnya masjid besar seperti ini, penempatannya apa? Dekat-dekat wilayah-wilayah kantor camat, atau emang dia harus, kalaupun jauh pun masalah nggak kira-kira gitu loh? Dari kantor camat, polsek, semua segala macam. Emang mestinya mah yang dekat dengan kecamatan masjid besar itu. Kayak masjid di Sukatani kan ada juga sudah kan modelnya Masjid Agung kan gitu. Saya juga pengennya tadinya kan itu ada masjid besar. Emang rencana dulu saya dengan almarhum al-maghfurlah guru saya, Abah Kiai Rohimuddin Nawawi. Oh iya. Dulu saya akan mendirikan masjid kecamatan itu, masjid besar yang ada di Empang yang dekat rumah makan Haji Asnawi. Oh depannya. Empang, Ya, depan. Saudara saya itu ya di sini. Jadi di Empang itu rencana kan akan diuruk, ya kan? Itu buat masjid kecamatan, masjid besar. Iya. Gitu. Tapi sampai saat ini kan masih susah, masih belum juga. Kecamatan itu kan nggak ada masjid besarnya, nggak ada. Bener. Masjid-masjid yang kecamatan lain ada. Masjid besar itu makanya masjid kecamatan, masjid besar itu tidak ada. Nah, saya juga masih susah ini di kecamatan ini. Dulu pernah sama sekretaris saya Ustadz Rosyad sampai kabupatennya semua mungkin katanya itu nggak bisa. Kata saya itu nggak jadi untuk pengurugan. Iya, udah kemarin Ustadz Rosyad tanda tangan udah. Empang itu. Tahu ya, belum saya ukur juga itu. Tapi sebenarnya kita udah enak Pak Haji kalau andai kata yang masjid Fikri Fikri, itu ya kan udah Fikri itu nanti bisa emang udah kita bisa tangani juga udah lumayan gitu. Udah maksudnya udah kita tinggal di situ aja. Soalnya aksesnya enak, semuanya deket semua di situ. Jadi semua itu bisa di situ tuh lebih enak. Orang-orang musafir juga deket jalan, mau Jumat, mau sholat apa kan bisa. Nah, benar. Enak aksesnya sebetulnya mah. Aksesnya betul. Jadi rame juga, malam juga sering terjadi di situ kan, yang terjadi kan. Begalan apa kan di situ kan, orang pulang kerja ya. Ketika ada masjid ya mudah-mudahan aja. Ada orang yang memamurkan masjid menjadi rame, orang mau buat maksiat dosa juga nggak jadi kan begitu. Insya Allah itu PR juga ya. Insya Allah kita sama-sama, kita nanti gimana caranya kita mendatangin siapa. Pertama kita ngobrol dengan KUA dan juga unsur Muspika Kecamatan Tembelang bersama-sama supaya bisa dibuka kembali itu masjid dan ada pengurusnya terutama kan. Ya, betul. Itu pertama. Yang paling apalagi memakmurkan kita benar-benar untuk membuka gitu Pak Haji ya. Gitu. Jadi kita di sini juga harapan Pak Haji apa nih untuk para DKM ke depannya gitu loh. Di kedepannya untuk bersinergi bersama gitu. Ya. Pak Haji, harapannya apa nih? Pengennya mah ya kita selalu aktif juga ya. Ketika apakah 1 bulan sekali ya
Pengurus-pengurus itu kita adakan pengen kegiatan pengajian gitu. Itu betul. kami pengen rencananya begitu. Di masjid mana nih gilirannya nih? Apakah 1 bulan sekali, seminggu sekali bergiliran dan gitu. Artinya kita kan bisa hidup itu kan ya. Betul, Pak Haji. Memamurkan masjid. Ketika kita ngaji Masjid Nurul Iman nih, misalnya malam minggu atau apa, ya nanti ketika malam apanya lagi, minggu depannya di masjid mana lagi, dalam 7 desa atau berapa masjid itu kita kunjungi dengan ada acara pengajian-pengajian. Nah iya betul itu Pak Haji, boleh kayak gagasan seperti itu amat bagus gitu Pak Haji. Betul gitu, salah satu kayaknya tinggal mengatasnamakan DMI atau MUI gitu kan, mengundang para DKM minimal sebulan sekali ada pengajian di mana di masjid itu kita datang gitu loh. Paling tidak jamaah masing-masing masjid itu kita buat sekarang ada grup kan gitu ya. Kita buat masjid ini kepengurusan siapa paling tidak kan 10 orang 5 orang aja berapa masjid makan jadi banyak gitu, betul Pak Haji kan, itu gitu. Seneng banget gitu mensiarkan agama betul kan, gitu, ya. Contohnya misalnya kayak di masjid saya misalnya ketika kedatangan DMI atau para DKM yang lain atau jamaah yang lain datang ikut ngaji walaupun 2-3 orang senengnya luar biasa itu bagus itu Pak Haji itu harus itu pengen kami semakin kita menjalin silaturahim kita semakin erat ya kan antara kita kepengurusan masjid dengan masjid baru kita hidup di situ. Iya betul ya Pak kan? Haji gitu. Ketika masjid ini akan mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam, bagaimana nih, apakah memang cara bergiliran atau cara bagaimana kita saling support dan saling bantu kan gitu ya maksudnya kan begitu. Kalau kita memang sudah terjalin kayak kita ranting-ranting kita kan sudah ada nih, sudah terbentuk nih. Tinggal kita ya ke depannya seperti apa pengajian itu di mana kan nanti kita tempatkannya. Bergulirnya apakah seminggu sekali di masjid mana kan gitu ya. Insyaallah kan gitu. Mudah-mudahan. Ya, jadi tadi udah Pak Haji udah sampaikan seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita untuk medianya sendiri nih Pak Haji, media dari kitanya nih harapannya apa nih untuk kita gitu loh. dari Ketua DMI langsung harapan untuk media-media seperti macam-macam kita gini, media dakwah gitu kan. Itu tuh seperti apa harapannya untuk bersama-sama memajukan gitu, bersama-sama mensyiarkan gitu kan. Gitu. Dari kami atas nama DMI sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya media dakwah ini ya. Kami sangat mendukung ya atas kerjasamanya dan bersama-sama kita untuk memajukan dan memamurkan masjid. Dan yang kedua, kita sama-sama untuk yaitu mengadakan seperti kegiatan kerohanian apa aja, ayo kita bersama-sama ya, baik pengajian, baik dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam, ya kita dukunglah ya dengan adanya media ini kan gitu. Karena memang ini kan media itu banyak, ada media yang memang tujuannya memang kita karena Allah kan ya kan, betul, ada betul, yang tujuannya hanya kita membuat gosip betul Pak Haji betul gitu. Ya kalau ini kan kita media dakwah namanya ya. Salah kalau kita tidak mendukung dengan adanya media dakwah ya kan. Karena ini paling tidak kalau media dakwah itu mensyiarkan agama ya kan. Ketika apa yang telah disampaikan dan apa yang diliput oleh media dakwah, otomatis yang keluar di media dakwah itu adalah kemaslahatan ya kan. Tujuannya adalah paling tidak kebaikan. Iya, mandalla ala khairin kafa'ilihi. Ya kan begitu sama juga kan gitu. Mudah-mudahan kan ya dengan adanya media kami sangat bersyukur ya kan dan untuk memajukan, memotivasi apa kegiatan-kegiatan daripada warga khususnya di Kecamatan Tembelang ya kan. Jangan sampai ini media, udah jangan dimediain. Tidak salah apa saya bilang tadi, media juga tergantung medianya, benar nggak? Iya, kalau ini media untuk kemaslahatan umat, betul Pak Haji. Kan, gitu. Mudah-mudahan media dakwah kami ini pokoknya itu baik dari jangan. Enggak ke herbal itu. Enggak. Saya berapa kali rekan suruh ke herbal. Ganti lagi baik ke situ. Emang baru-baru kadang-kadang yang enggak, itu mah kegedean. Kegedean itunya. Rokoknya itunya. Kan banyak pilihannya. Iya, ada emang yang itunya juga filternya. Tapi nyambung lagi ke situ lagi. Tadi Hilmi berapa kali ya? Kang Haji ini aja nih katanya. Haji Sodiri, terus Haji Harun Ar-Rasyid, jangan banyak. Kata saya.
Balik lagi baik kata saya. Tahu ini. Sampai katanya udah saya ituin katanya nih. Capek katanya. Nggak bisa tetap saya mah kata saya. Udah setia gitu ya. Udah setia sama Pak bisa, ini. ya. Gitu. Iya sih sebetulnya mah. Kemarin sempat ngedrop itu ya. Baru itu ngalamin rumah sakit. Sendeng-deng ya. Biasanya bawa orang jenguk. Pas sampai UGD. Saya pikir tadinya mau ke dokter Hana. Dokter Hana saya pikir wah nggak ada alatnya juga, nggak ada labnya juga nggak ada kata saya, lama prosesnya nanti nih kata saya. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit itu Batu Sada, cek di lab, hasil lab terus jantung ya itu sama dia, terus paru-paru ya semua tuh sama dia. Terus ini Pak Haji katanya sehat semua, jantung sehat, paru sehat kan ya. Dokter juga kan, dah di USG ya katanya, USG. Kan kita perut saya, USG. Hasil USG, bener tuh Pak, ngerokok ya? Iya. Ngopi? Iya. Sehari itu Pak saya 7 kali ngopi. Kayak gitu ya. Saya nggak bohong apa adanya dokter. Iya. Ngerokok juga sama Pak, saya cuma 2 bungkus sama habis Pak kata saya. Sehari semalam itu, apalagi kalau ada teman lebih daripada itu, saya gitu. Akhirnya di dokter kayaknya udah Pak diredainnya. Iya diredain tuh. Sekarang baru mulain lagi. Tapi kopi belum. Tapi teh herbal ada yang bener enak. Teh herbal enak nih. Beli saya itu kecil segini nih. 200.000 segini nih. Enak tapi emang. Buat kesehatan. Gitu. Dia bentuknya bubuk serbuk apa udah? Oh serbuk. Jadi disaring gitu ya? Enggak disaring lagi, tinggal taruh aja dikit aja langsung ini segini udah larut semua. Semuanya larut sama itunya. Iya udah tinggal muter aja. Gitu. Bentuk bubuk aja bubuk udah. Bubuk ada udah herbal. Saya lihat ya temen juga itu ngarahin masih keluarganya kayak Haji Sonai, Keger. Terus iku beku ya kun. Bahasa Banten iku beku aja. Akhirnya ya alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah berarti kita ketemu di sini itu mudah-mudahan Pak Haji dalam keadaan sehat gitu kan. Alhamdulillah. Walaupun masih hari ini kemarin sempat sakit Pak Haji ya. Sempat drop gitu ya. 3 hari atau 4 hari di rumah sakit. Istirahat doang bareng mah. Kitanya ya sehat biasa. Pengen istirahat di sana bisa juga nggak bisa istirahat. Sama aja. HP mah bunyi baik kita saya komunikasi terus. Orang di rumah sakit kayak orang kunjungan. Saya malu. Banyak yang besuk. Orang pernah sakit, orang urus kampung ini mbak ya. Iya. Bener-bener itu orang kalau kata security mah Pak Haji ya. Wah udah yang dari depan, yang dari belakang orang jalannya kan dibatasin ya. Iya benar masih susah kan orang-orang kampung. Itu dari rekan-rekan yang tebal saya enggak itu dari rekan-rekan yang tahu mah dari semua guru apa pada ya. Saya malu di security-nya. Waduh, orang beres ini mah kata saya. Udah pulang dong. Di rumah sih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sambil minum kopinya. Oh iya. Terima kasih. Makanya ini pertama juga saya terima kasih banyak untuk Pak Haji udah menerima kami. Mudah-mudahan itu. Makanya kami juga selalu berbuka tangan gitu kan. Silakan kalau emang DMI mau membutuhkan kami untuk meliput kegiatan gitu, meliput apa, insya Allah kami akan siapkan semuanya seperti karena emang kami juga di sini membantu sama-sama untuk menyiarkan seperti itu. Insya Allah yang terakhir barangkali nanti dari kami atas nama DMI yang sudah berjalan kegiatan untuk pengajiannya malam Senin. Masjid Nurul Mustafa. Di sini. Masjid Nurul Mustafa. Oh, Masjid Nurul Mustafa. Ya, ini, ya. Insya Allah itu sudah berjalan. Ya, insya Allah. Kalau memang nanti ada waktu yang tidak berbarengan, insya Allah. Ya. Insya Allah kami nanti hadir gitu kan. Insya Allah. Malam Senin. Setiap malam Senin Pak Haji ya? Setiap malam Senin. Kalau kami tidak ada halangan. Karena kemarin kan kena sakit, ada nggak ngisi juga. Iya. Cuman acaranya kan biasa kalau habis sholat maghrib aja saya acaranya nggak lama. Habis ke Isya aja udah gitu. Jadi habis maghrib langsung sama berarti ya sama kegiatan kita di sampai Isya kelar masjid. Iya.
Pokoknya juga nggak tahu, pokoknya mau sampai mana Isya itu udah paling kelar. lebih dikit mah paling nggak ya berapa, misal kagok ada Iya, tanggung materi. tanggung materi atau bacaan kitabnya yang tanggung. Iya. Insya Allah. Dengan kajian malam Senin itu pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, Insya Allah. Nanti Pak Haji bisa dikonfirmasi di WA ke saya kajiannya apa, nanti Insya Allah kita bantu untuk membuatkan pamflet gitu, untuk mensyiarkan gitu, mudah-mudahan. Ya inilah kerjanya DMI juga kan. Iya. Berarti kita udah berjalan tuh kan. Iya, betul. Cuman nggak ada liputan. Nah, nggak ada liputan. Diliput kan gitu. Berjalan udah tahunan itu kan. Iya, gitu. Sebenarnya gini Pak Haji, peliputan itu kadang-kadang bukan apa ya, ada kegiatan karena nggak ada peliput, akhirnya kan orang nggak tahu gitu. Iya. Justru dengan mudah-mudahan dengan kita bersinergi seperti ini gitu kan, kita meliput, makin ada yang tahu gitu. Karena kan syiar gitu kan Pak Haji. Insya Allah termasuk ada juga, walaupun kaum ibu itu saya adanya di hari Jumat pagi. Jumat pagi. Ibu, tapi ketika malam Senin ibu-ibu ada juga yang ikut. Ada juga yang ikut. Alhamdulillah berarti ya. Ada ibu-ibunya juga, kaula mudanya juga, para remaja santri-santri saya juga, termasuk ya orang-orang kamu tokoh. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya silaturahim kan nanti kan ya semakin erat kita hubungan kita semakin maju, mudah-mudahan kan seperti itu Pak Haji ya. Gitu ya. Insya Allah kami juga kan ketika ada waktu, misalnya Ustadz di sana ada kegiatan pengajian juga, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim juga. Amin, mudah-mudahan itulah harapan kami juga. Senang sekali gitu kan. Insya Allah. Senang sekali gitu. Makanya beda. Iya, kita malam minggu gitu ya. Kita malam minggu. Berarti kan gitu. malam Senin. Apalagi, Insya Allah. Ya. Apalagi kebahagiaan banget, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan ketika Insya Allah Jumat ini nih, gitu kan, Pak Haji kebetulan tugas khotib dan imam di masjid kita, gitu loh, Masjid Nurul Iman, gitu kan, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan istilahnya seperti itu, Insya Allah. gitu kan, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, amin, gitu kan, amin, dikasih kemudahan, gitu kan, mudah-mudahan biar kita bisa silaturahmi bareng lagi Pak Haji ke sana gitu kan. Iya. Makanya. Yang penting mah kita bisa ngopi bareng. Iya betul. Kongres aja. Kongres aja. Makasih. Gitu. Ini saya kasih surat undangannya. Ya, gitu kan. Ya, jazakallah khairan katsira. Ya. Kasih banyak ini atas waktunya Pak Haji gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ke sini gitu, bisa mensyiarkan sama-sama gitu. Maka dengan peliputan ini kita akan meliput, kita akan siarkan semuanya, gitu kan. Mudah-mudahan harapan-harapan kita ke depan juga setelah adanya ngelihat liputan dari Pak Haji seperti ini, jadi para takmir, para ketua DKM, gitu kan, mulai melangkah bersama, gitu kan, memudahkan jalan-jalannya program-program DMI seperti ini, Pak Haji ya. Alhamdulillah, mungkin kesimpulan daripada kami atas nama kemurusan DMI Kecamatan Tembelang untuk semua masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang ini, baik masjid maupun musola ya. Memang musola juga disebutnya kan kita juga masjid. Ya. Cuman masjid ghairu jami ya. Kalau masjid jami itu masjid yang dibuat untuk sholat Jumat berjamaah ya kan. Insya Allah mudah-mudahan jamaah kami semuanya dapat memakmurkan masjid-masjidnya masing-masing. Amin, ya. amin. Terutama bukan saja sholat Jumatnya, akan tetapi sholat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita penuhi untuk sholat berjamaahnya. Jangan sampai sholatnya di rumah masing-masing, sholatnya bisa kita memakmurkan di masjid dengan sholat berjamaah ya. Amin. Jangan sampai masjidnya bagus, isinya tidak ada. Ya itu kan harapan kami atas nama Ketua DMI Hayobuh itu ya. Mudah-mudahan semua jamaah kami yang memang jamaah terutama di tingkat wilayah Kecamatan Tembelang ini, di masjid-masjid yang terdekatnya juga, makmurkanlah masjid dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan sampai masjidnya sepi ya. Iya, itu. Ya. Mungkin itu saja ya barangkali yang dapat kami sampaikan atas nama Ketua DMI Kecamatan Tembelang. Selanjutnya yaitu kita tutup dengan doa. Ya, baik, Pak Haji. Barokahnya. Ya, amin. Mudah-mudahan silakan Pak Haji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa waladan shaliha wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa Amin. tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa Amin. tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Sama-sama Rabbana Rabbana atina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.